Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah keadaan Anda pada saat ini selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam ridha Allah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudari yang sedang menghadapi suatu masalah, baik masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah hutang piutang, masalah kesehatan, masalah bisnis, masalah perdagangan, ataupun masalah-masalah apa saja, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai hal sepele berdampak fatal. Sholat tahajud tengah malam seakan sia-sia, doa tidak akan terkabul. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ibadah sholat merupakan aktivitas sakral antara hamba dan Allah Sang Pencipta. Lewat sholat, hamba berkomunikasi dengan Allah, memohon ridho, memohon ampunan, hingga rezeki. Sebelum sholat, seorang muslim diwajibkan bersuci dengan wudhu. Selain itu, sangat penting memperhatikan pakaian saat menghadap Allah yang Maha Agung, karena sholat dan doa bisa tidak sampai kepada Allah karena terhalang pakaian. Nah, lantas pakaian seperti apakah yang bisa jadi sebab tidak terkabulnya doa saat sholat dan tahajud? Saudaraku yang dimuliakan Allah, waktu sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim. Ibadah yang dikerjakan
pada sepertiga malam ini menyimpan kekuatan yang luar biasa. Namun sangat disayangkan jika ketika sholat kita tidak memperhatikan hal-hal yang bahkan dianggap sepele, seperti busana dan pakaian yang dikenakan ketika sholat tahajud. Karena tanpa disadari, pakaian yang digunakan juga mempengaruhi doa kita terkabul atau tidaknya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mengenai pakaian yang dilarang saat sholat tahajud, yang sebenarnya bukan hanya sholat tahajud, hendaknya umat muslim memperhatikan busana pakaian yang dikenakan ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut meski sepele tetapi sangat berpengaruh terhadap sebuah ibadah yang dilakukan manusia. Agar umat Islam menghindari hal sepele tersebut, tidak hanya saat sholat tahajud, bahkan ibadah yang lainnya juga. Jika tahajud dengan cara-cara yang salah, maka doanya tidak akan terkabul. Bahkan dalam sebuah hadis, tidak akan pernah dikabulkan sampai kapanpun meski sudah khusyuk. Sehusyuk-husyuknya kita dalam berdoa, bahkan setelah sholat tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun gak akan pernah dijawab. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, hal sepele tersebut ialah mengenai cara berpakaian saat mengerjakan ibadah. Penyebabnya karena orang yang melaksanakan sholat tahajud itu mengenakan pakaian haram. Jadi jangan sampai kita berdoa sampai menangis terseduh-seduh, disebut Asmaul Husna dipanjatkan di pertengahan malam, tapi pakaian yang kita gunakan haram, maka makannya haram, yang dikenakan haram. Bagaimana bisa doa-doa kita dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa Allah itu harus didekati dengan segala hal yang baik. Hal itu karena semua sifat Allah adalah hal yang baik-baik. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, itulah pakaian yang menjadi sebab doa tidak dikabulkan saat sholat tahajud, yaitu pakaian yang kita gunakan adalah pakaian dari hal yang haram. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.